Jadi ini menjadi dalil bahwa tidak boleh berjihad kecuali atas izin dari keduanya. Idza kana, jika keduanya orang tua ini yang hidup ini muslimah, ini keduanya dalam kondisi sama-sama muslim. Ya, gitu. Berarti taat kepada orang tua yang muslim itu lebih utama dari berjihad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'in wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'du. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal ya karim. Kita di bulan Zulqa'dah. Sebentar lagi masuk di bulan Zulhijjah. Tandanya apa? Nanti banyak yang jual arang, kemudian kipas, kemudian tusuk sate. Itu berarti mendekati bulan Zulhijjah. Nah, di bulan ini kita meneruskan dari kajian kitab Adabul Mufrad berkaitan dengan akhlak. Wabil khusus selaku orang tua menambah ilmu berkaitan bagaimana tarbiyatul aulad, bagaimana mendidik anak, mendidik putra putri, cucu, cicit, berkaitan dengan bagaimana mereka harus berinteraksi dengan orang tuanya masing-masing. Ya, ini kemudian kita masih melanjutkan. Dan jamaah rahimakumullah, ketika kita mempelajari dari orang tua kepada anak itu harus berbuat baik. Dari anak kepada orang tua berbuat baik, sama juga dari orang tua ke anak juga harus berbuat baik. Bapak Ibu masih ingat kapan seorang perempuan disebut sebagai ibu? Kapan seorang perempuan disebut dengan ibu? Ketika ada suami ya nanti. Kapan seorang perempuan disebut sebagai istri? Ketika dia masih punya suami. Nanti kalau sudah tidak ada, misalkan disebut dengan janda. Bukan istri lagi tapi janda. Seorang perempuan disebut ibu ketika dia melahirkan anaknya. Maka dia ibu bagi anaknya dalam soal Mujadilah. Kemudian di sini adalah jika dia adalah ibu yang baik, orang tua yang baik, maka akan merawat anaknya dengan sebaik-baiknya. Bahkan kemudian akan menyembunyikan kesedihan dengan kebahagiaan, agar anaknya kemudian tetap bahagia. Menyembunyikan kelaparan dengan kekenyangannya, agar anaknya kemudian tidak merasa khawatir. Dan terkadang, mohon maaf, orang tua menyembunyikan sakitnya dengan sehatnya, agar anaknya kemudian tidak pikiran. Itu adalah tipe orang tua yang kemudian menjadi contoh bagi yang lain. Apakah semua orang tua demikian? Tidak. Ada kemudian yang bayi baru lahir kemudian sudah dihilangkan nyawanya. Hari ini kemudian melihat postingan ya bayi sudah meninggal di selokan ditemukan. Ya, waktu itu yang mengambil adalah babinsa. Apakah kemudian orang tuanya baik? Tidak. Kan gitu kan? Orang pendek. Apakah mungkin yang melakukan itu bukan orang tuanya? Bagaimana bukan orang tuanya? Masih ada pusarnya, masih ada yang sebagainya. Wabil khusus agak-agak dewasa usianya, alhamdulillah masih hidup, dibuang di samping jalan di rumputan semak belukar, masih dengan kalau kita dorongan bayi itu loh. Dengan dorongan bayinya itu masih ada itunya, masih ditemukan sama warga tukang parkir ketika waktu pulang di malam hari. Ini kemudian menjadi fenomena yang kita hampir-hampir setiap bulan itu menemukan kabar ini. Kalau di press lagi, hampir setiap minggu kita mendengar kabar seperti itu di berbagai daerah, wabil khusus di Indonesia. Nah, ini kemudian menjadi peringatan penting bahwa selama kemudian manusia menjalin hubungan baik dengan sesama manusia, maka tidak ada yang perlu disembunyikan. Suami istri kemudian karena hidup dalam kerukunan dan juga di bawah naungan panji Allah, maka mereka tidak akan melakukan pembuangan bayi ketika melalui proses pernikahan. Nah, disinilah kemudian orang tua, Bapak Ibu, jamaah rahimakumullah, sesiapapun kita yang orang tua, mungkin punya anak gadis, anak jaka.
jika sudah masuk pada usia pernikahan, maka harus ada yang ngalahi tanya. Wes wani dereng. Wani nopo ya Bu? Ya wes wani tak durung. Dereng. Jadi kemudian ketika sudah waktunya secara usaha sudah matang, kemudian sudah ada sedikit banyak kerjaan, maka orang tua perlu menguatkan, usiamu sudah cukup, dan kami selaku orang tua sudah sudah menganggap bahwa kamu ini cukup dewasa, maka sebaiknya kamu juga mengarah kepada pernikahan. Nah, itu menjadi lebih bagus. Sekarang kita balik, anak ketika sudah masuk usia pernikahan dan merasa sudah cukup dewasa dengan pemikirannya, kemudian sudah cukup merasa dewasa dengan kedewasaan dalam menata manajemen dirinya, sudah ada pandangan calonnya, sampaikan kepada orang tua. Kok kamu nggak sampaikan? Saya takut kalau orang tua saya nanti jantungan, Ustaz. Jangan gitu, jangan berprasangka demikian. Siapa tahu itu menjadi kabar gembira. Siapa tahu menjadi kabar gembira. Pernah kita sampaikan, seorang ibu keluar masuk rumah sakit, kemudian opnam, kemudian terus membaik, keluar, masuk lagi. Apa masalahnya? Bukan masalah sakitnya itu. Sakit itu ditimbulkan karena sebab dia berpikir takut kalau ditinggal putrinya menikah, sehingga nanti takut tinggal sendirian, dibatek, tapi tidak dikomunikasikan dengan putrinya. Dia tidak mengkomunikasikan, nak, nanti kalau sudah nikah tinggal di rumah ini saja ya, karena kamu anak satu-satunya. Mama juga sendirian, kamu juga sama suamimu nanti tinggal di sini saja. Itu tidak dikomunikasikan, cuma dibatek, ditahan, sehingga menjadi sakit. Nah, alhamdulillah kita selaku jamaah Masjid Walidah Dalam mengucapkan selamat kepada Mas Edi yang sudah mengakhiri masa lajangnya. Tapi kok kita lihat habis maghrib kok kepalanya dipijit-pijit gitu. Tadi kita bilang sama Adnan, tuh Nan, lihat Nan, baru beberapa hari sudah pusing kepalanya. Itu yang nampak. Jadi tidak digeneralisir, tidak. Ya, kadang yang lain dan juga yang lainnya. Insya Allah banyak kisah yang bisa dikongsikan. Jamaah rahimakumullah, pada pertemuan kita pada hadis yang ke-13 ini adalah dari Abdullah bin Amr. Qala ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam yubayyi'uhu 'ala al-hijrati wa taraka abawahi yabkiyani. Faqala irji' ilaihima wa abhikhuma kama abkaitahuma. Ini bagaimana kemudian Rasul memerintahkan dalam bentuk perintah ya kepada sahabat ini. Dari Abdullah bin Amr, ja'a rajulun, ada seorang lelaki, seorang sahabat. Kemudian hadis ini dengan sopannya menutupi siapa identitas sahabat itu, maka disampaikan dengan rajulun, seorang lelaki. Kan tidak disebutkan ja'a fulan bin fulan, kan tidak. Tapi ja'a rajulun. Maksudnya, kalau ada siapapun dia, baik laki atau perempuan, muda, mudi, melakukan hal yang sama, maka perintah Nabi juga berlaku untuk dirinya. Itu ja'a rajul, datanglah seorang lelaki ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau sahabat ada sesuatu yang ingin diketahui dari agama Islam, langsung menemui Nabi. Pada waktu itu juga ditemui Nabi. Yubayyi'uhu 'alal hijrah. Dia ini, sahabat ini, berbaiat kepada Nabi untuk ikut berhijrah dari Makkah ke Madinah, menyatakan keislamannya dan sudah berislam, dan menyatakan Rasul, saya ikut berhijrah. Oke. Wa taraka abawaihi yabkiyani. Tapi dia meninggalkan kedua orang tuanya dalam keadaan menangis. Jadi orang tuanya ditinggalkan di Makkah dalam kondisi menangis. Berarti bapak ibunya masih ada. Kalau kita tarik lagi, boleh nggak meninggalkan orang tua menangis untuk kuliah? Gitu. Kuliah di luar kota atau luar negeri, nggak apa-apa biar nangis gitu. Tapi nangisnya ini bukan nangis yang bahagia, nak selamat ya, semoga sampai di tujuan, kemudian nanti di sana semoga dilindungi dari orang-orang jahat dan yang niat jahat. Kemudian ketika berpesan orang tuanya sedih. Nah, itu tidak termasuk dalam hadis ini, orang tua sedih ini. Tapi yang dimaksud kategori ini adalah jangan kuliah di jauh sana, nggak usah kuliah di luar negeri, di dalam negeri saja. Ada kemudian seorang anak diterima di Jerman,
Orang tuanya bilang, ibunya yang agak berat, bisa nggak cari kuliah yang di dalam negeri gitu. Kalau di sana kan memang jauh. Nah, itu jadi perhatian. Jadi ini kemudian orang tuanya ditinggal dalam keadaan menangis. Nah, apa yang dilakukan? Faqala, Rasul mengetahui dia ini sahabat ini mau ikut berhijrah dengan Nabi, tapi kemudian meninggalkan ibu bapaknya dalam kondisi menangis sedih. Maka kata Rasul, irji', kembali ilaihima, kepada orang tuamu, kembali kepada mereka berdua, wa abhikhuma, buat mereka berdua tertawa, kama abkaitahuma, sebagaimana engkau menjadikan dia itu menangis. Nah, kalau misalkan ada anak, coba diingat-ingat, pernah tidak kita sampai usia sekarang ini menjadikan orang tua menangis? Itu. Nah, kita sebagai orang tua masih ingat nggak kapan kita dibuat menangis sama anak kita? Boleh komunikasikan. Tanya misalkan anak, Mah, dulu pernah nangis karena perbuatan saya nggak gitu? Gara-gara saya pernah nangis? Pernah. Kapan, Mah? Waktu kamu jatuhin kaki mama dengan batu bata. Harus minta maaf tuh, minta maaf. Mana minta maaf, Mah? Iya. Kenapa, Bapak Ibu? Perasaan dulu dengan sekarang bisa jadi beda. Pada waktu hari H kejadian itu kan boleh misalkan rasa marah ada gimana. Kalau sekarang kan anaknya sudah dewasa dan sudah besar. Jadi kemudian tidak marah-marah lagi. Tapi kalau misalkan dulu pernah kemudian marah, maka kemudian adalah sampaikanlah kepada anak bagaimana perasaannya. Kita ada sedikit dulu, ada sesuatu yang menarik. Saya kalau menyampaikan tentang orang tua itu merasa lost karena sudah tidak ada orang tua, Bapak Ibu. Sampai dulu ketika saya menyampaikan materi, kalau misalkan ngisi pengajian, kemudian ditelepon atau di WhatsApp sama orang tua, sama emak, Kis, Bali, mungkin saya akan pulang, gitu. Nah, ini yang menarik bagi saya adalah kemudian bagaimana orang tua itu mau tidur di pangkuan. Dari 9 anak putra putrinya hanya nyaman di pangkuan saya. Tapi mak sudah almarhumah 2021 pasca Covid. Jadi Kis geser. Kenapa ya, Mak? Mau tidur. Maka ini tahun 2000 berapa ya? Lupa. Maka di tahun sebelum beliau wafat, pada waktu beliau wafat, gantian. Mak juga minta seperti ini, mengulang seperti ini tapi di tempat kakak. Saya juga bilang, Mak, saya mau tidur di pangkuan. Jadi di saat itulah kemudian saya minta doa. Saya minta didoakan. Ini kalau misalkan seperti ini, saya minta tahu, Mak udah mendoakan saya belum? Sudah. Kenapa Mak doa nih? Rahasia toh. Rahasia. Pada tahun beliau akan wafat, baru cerita doanya. Baru cerita ketika beliau seperti ini, pasti seperti ini, tapi dari sisi kiri, ini kan dari sisi kanan. Beliau dari sisi kiri, tak tanya doanya apa Mak? Didoakan, disebutkan 1, 2, ternyata bagus-bagus. Jadi untuk anak-anak yang kemudian dulu orang tuanya ditanya tentang doa untuk dirinya tidak mau cerita, kok sekarang tahun 2025 orang tuanya sudah cerita, nak kamu tak doakan 1, 2 seperti ini, hati-hati. Mungkin itu menjadi tanda. Nah, ini juga tanda. Sampai kemudian Mak bilang, Kis, itu loh bapakmu di pintu. Nggak ada kok Mak. Itu loh masmu di pintu gitu. Nggak ada. Itu pada tahun di mana beliau akan wafat. Tapi memang saya kerja dari Jogja ke Kudus, beliau sudah tidur. Yang dulu saya pernah ceritakan. Nah, jamaah rahimakumullah, kan menjadi asik ya, kayak gini kan menjadi asik. Kemudian memiliki kesamaan, orang tua mana yang tidak senang kalau bisa tidur di pangkuan anaknya. Anak mana yang tidak suka ketika masih bisa tidur di pangkuan orang tuanya? Gitu. Itu menunjukkan kedekatan sehingga tidak ada ghil, tidak ada sakit hati, tidak ada dengki, tidak ada balas dendam. Maka bagi sang anak, bagi kita selaku anak, buat orang tua itu nyaman dengan keberadaan kita. Jadi kalau ke rumah kita misalkan, itu nggak mikir aneh-aneh. Nah, saya nggak makan ya. Kenapa Mak nggak makan? Bapak kenapa nggak, nanti kamu kurang jatahmu. Itu harus diyakinkan.
harus nyaman, dibuat nyaman, nggak usah gitu mak, kami masih banyak stoknya. Ya kalau mak merasa nanti nggak cukup ke saya, ya sudah, warisannya kasih ke saya semua gitu. Jadi kemudian bagaimana selaku anak itu menjadikan nyaman orang tuanya. Sekarang adalah waktunya, bukan kemudian, mak sertifikat dulu di mana, pak sertifikat tanah itu disimpan di mana sih, kok nggak kelihatan, nggak ada. Nggak usah kemudian ngomong masalah harta benda. Di awal kita mempelajari ini bahwa orang tua adalah pintu gerbangnya, pintu gerbang anak untuk masuk ke surga atau masuk ke neraka itu ada di orang tua. Ramadan kemarin ketemu sama seseorang, tanya, kamu mudik gak mas? Tidak. Lah ngapain tidak? Ya saya tanya, masih punya orang tua? Tidak. Masih. Lah kenapa tidak mudik? Biarin. Marah dia, ekspresinya marah. Saya dulu dibiarin kok sama orang tua, sekarang tak biarin. Biarin bagaimana? Kamu kan juga lahir dari rahimnya. Kemudian sampai bisa sekarang ini kan kemudian juga lewat beliau juga. Enggak ada rasa balas dendam. Saya karena menyampaikan materi ini, maka saya sampaikan jangan seperti itu dan seperti itu. Sekarang merasa gagah karena masih muda. Sekarang masih kuat dan merasa hebat karena sudah ada pemasukan, ada uang bulanan dapat dari kerjaannya. Jangan seperti itu. Hidup ini kan menjadi rahasia, tidak tahu sampai kapan. Pulanglah selagi masih ada uang. Kalau misalkan alasan dia, mas mudik nggak usah. Kenapa? Kata orang tua tidak dulu, nggak apa-apa karena nggak ada uang. Nggak masalah, saya nggak mempermasalahkan. Karena antara dia dengan orang tua tidak ada masalah, hanya masalah finansial. Tapi yang pertama tadi kan enggak, saya dulu dibiarin kok, ditelantarkan. Nah, berarti kan marah secara personal dengan personal orang tuanya. Ini yang kemudian menjadi tidak bagus. Nah, selaku orang tua juga kemudian harus membuka komunikasi. Sekarang ini jamaah rahimakumullah, bagaimana tetap orang tua jangan sampai digantikan dengan HP. Anak lebih dengar HP, gadget daripada orang tuanya. Ya, itu adalah tantangan. Setiap zaman memiliki tantangannya. Mari kita lihat penjelasan dari hadis ini, jamaah rahimakumullah. Maka di sini adalah ja'a rajulun ilan nabi, seorang sahabat datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yubayyi'u 'alal hijrah, berbaiat untuk berhijrah. Jadi berbaiat dalam ketaatan kepada Allah dan juga Rasulnya. Ya. Dan kemudian ini ka'anna kulla wahidin minhuma ba'a ma indahu min sahibihi wa atahu khalisatan nafsu wa ta'atuhu wa dakhilatan amruhu. Jadi ini makna terkait dengan berbaiat, bahwa kalau orang sudah berbaiat kepada Nabi, ya, maka dia akan menjadi tunduk, siap untuk diperintahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Diperintahkan untuk apa? Untuk berjihad pun dia akan melaksanakan itu. Dan taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah baiat yang diperbolehkan. Yang tidak diperbolehkan adalah baiat dalam kemaksiatan. Mengambil sumpah akan kemudian membela sekalipun salah, nggak boleh. Yang demikian itu. Sekalipun itu dalam bentuk kemaksiatan, nggak boleh. Yang demikian itu. Nah, kemudian di sini adalah melaksanakan hijrah. Al-hijratu fil asli al-ismu minal al-hajr didul wasal. Summa ghalaba 'ala al-khuruji min ardi ila ardin. Dulu hajru itu adalah artinya lawan daripada wasal. Wasal itu adalah menyambung, kalau hajr itu adalah memutus. Sekarang menjadi maknanya berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Itu adalah berhijrah. Sudah berhijrah? Sudah. Gitu. Nanti Mas Eti kok nggak ada lagi. Dan sudah berhijrah. Beliau tinggal di A7, saya di B12. Jadi kalau saya pulang ke rumah ya lewat depannya dia. Oh, ada mobilnya, oh ada motornya gitu. Sering. Nah, kemudian di sini jamaah rahimakumullah, pesannya adalah bukan di masalah hijrahnya tadi. Bagaimana kemudian Rasul di awal dakwah Islam itu menekankan bahwa kekuatan umat Islam, kewibawaan dan kemuliaan umat Islam ketika mereka itu menghormati orang tuanya. Selama orang tua ini masih dijunjung dan dimuliakan, selama itulah kemudian harapan kemenangan itu masih ada. Apabila khusus untuk anak-anaknya. Selama anak itu kemudian masih menjunjung tinggi orang tuanya, dalam kondisi apapun anaknya, misalkan dapat ujian finansial, insya Allah masih ada jalan keluarnya.
Selama anak itu kemudian menjunjung tinggi orang tuanya, ketika ada ujian kesehatan, insya Allah ada jalan keluarnya. Insya Allah. Karena dia masih memiliki senjata. Jimatnya itu masih di tangan. Jimatnya adalah orang tua. Jadi kita bagi anak yang masih memiliki orang tua, jimatnya itu adalah orang tua. Kalau masih dipegang dengan baik-baik, insya Allah zat yang menguasai jimat ini akan tetap melindunginya kita. Tapi kalau kemudian sudah, mohon maaf, disingkirkan, nggak perlulah ngomong sama orang tua, nggak usah lah, cuman kasih tahu aja, paling juga nggak paham masalah ini misalkan. Atau yang hendak berbisnis, nggak usah laporan sama orang tua, paling juga nggak paham, diajak ngobrol nggak paham. Nah, kalau sudah mulai ada rasa menyepelekan orang tua, hati-hati. Karena mereka adalah kemudian menjadi kekasih Allah yang ditaruh di sebelah kanan kiri kita, yang kemudian hidup dekat dengan kita, yaitu orang tua itu. Maka irji, kembali ini memberi makna bahwa irji ilaihima, kembali kepada mereka secara fisik dan ruh, kembali pada mereka. Termasuk juga dekatlah terhadap mereka, baik secara fisik memang dekat dan perasaan juga dekat gitu. Merasa dekat dengan orang tua. Nah, ini artinya kalau kita orang tua, loh, anak saya kok merasa agak-agak jaga jarak ya, perlu dikasih tahu hal ini. Nak, jangan menjaga jarak dengan orang tua, karena Allah bisa menjaga jarak denganmu, kan gitu. Dekatlah dengan orang tua, maka Allah akan dekat denganmu. Dampaknya apa? Ya, Allah akan mengabulkan permintaanmu dengan segera, gitu. Irji' ilaihima, kembalilah kepada mereka berdua. Kalau yang hidup tinggal bapak, ya kembalilah ke bapak. Nah, cobaannya Bapak Ibu, ketika bapaknya bersikap keras, hari-hari kemudian mengeluarkan kata-kata keras, sampai anaknya sudah kebal, paling nanti juga dimarahin, santai, paling udah dimarahin. Sekalipun misalkan usia bapaknya sudah 80 tahun, tapi marahnya masih kenceng. Jadi anak kemudian tidak melakukan kata ancaman. Pak, bapak itu sudah 82 tahun, tak sentil saja itu sudah geledak loh Pak. Enggak dikata-kata seperti itu, tidak. Ya tetap didengerin. Pak, sholat. Nyuruh orang tua sholat. Nanti kalau saya juga akan sholat gitu. Enggak usah kamu suruh. Saya tidak nyuruh, saya ngasih tahu kalau waktu sholat sudah masuk. Siapa tahu bapak mau ikut ke masjid. Anak ngajarin orang tua, kualat kamu. Nah, di saat orang tua mengatakan kualat kamu, gitu, apakah itu berlaku? Tidak berlaku, karena anak tidak melakukan kemaksiatan terhadap orang tua. Anak tidak melakukan kemaksiatan kepada orang tua, yang dia kan anak. Tapi Allah memang maha berkehendak. Kalau misalnya menjadikan orang tuanya terbalik menjadi baik pun bisa. Maka harus kuat. Kenapa? Yang kita sampaikan kepada anak ya, ketika orang tua di atas 80, 90, ibarat siklus kan sudah menjadi bawah. Bapak saya kayak anak-anak suka rebutan makanan cucunya, ya, sama cucunya rebutan. Wajar, iya, memang sifat kekanakan mulai muncul. Agak-agak merinan itu apa ya? Kepinginan. Apa orang makan apa ingin seperti itu. Kalau nanti beli es krim 4 tidak mau dibagi sama yang lainnya. Yaitu kemudian kekanakan. Anaklah waktunya untuk memahaminya. Kalau dibilang satu orang tua bisa membesarkan 8 anaknya, tapi belum tentu 8 anak bersatu bisa membesarkan dan melayani orang tuanya. Meskipun tinggal satu itu. Malah ada yang kemudian 3 anaknya bersama-sama mengantarkan bapaknya ke panti jompo. Saking kemudian karena orangnya sudah sepuh, itu sampai megang pundak anaknya karena dia duduk di atas kursi roda. Mau ngomong tuh nggak bisa karena sudah sepuh. Kalau diterjemahkan, nah jangan saya taruh sini, jangan, nggak senang saya sama anak gitu. Tapi kan sudah tidak mampu. Alasannya adalah sibuk. Ini yang menjadi pelajaran kita nih. Setiap kita anak itu memiliki ujian. Orang tua bisa menjadi ujian bagi anaknya, anak menjadi ujian bagi orang tuanya. Ya, kemudian harus saling menguatkan dan harus saling memberikan perhatian. Wa abhikhuma, buatlah mereka berdua tertawa. Maknanya adalah buat mereka senyum, nyaman dengan keberadaannya. Sehingga pernah kita sampaikan bahwa ketahuilah sesuatu yang disenangi oleh orang tua kita. Tentunya hal-hal yang positif, hal yang baik. Apa yang disukai oleh ibu, apa yang disukai oleh bapak,
itu kemudian ketika mampu mewujudkan, wujudkan. Sebaliknya, orang tua kalau punya sesuatu yang disukai, sampaikan kepada kalau orang tua memiliki kesenangan sesuatu, maka sampaikanlah kepada anaknya. Nah, kita lihat juga, jangan ngetos botok potet. Potes nopo nggih? Nah, botok petet. Kenapa ya Pak? Botok petet ini kenapa ya? Ini kan tentuman. Petet nopo petet Cina? Nopo? Oh nggih. Resep niki tulisannya botok petet. Nggih, ada yang petet Cina. Ini yang kemudian ditumtum. Ada kemudian yang di wajan. Di wajan. Misalkan kita lihat di wajan, wes. Yang dulu wajan, yang dhuwur wajan. Nah, ini persis. Nah, ada kemudian tahu putihnya. Kadang dikasih pindang. Emak saya tahu kalau saya suka masakan ini, ya kan? Tapi sejak 2018 sudah tidak begitu mendapatkan ini karena sudah sedang S3 kemudian apalagi setelah wafat. Tapi masih ada mbak yang bisa membuat mirip, enaknya mirip dengan buatan emak, mirip. Meskipun tidak sama enaknya. Tapi kemudian bisa menghilangkan rasa rindu itu ya. Nah, Bapak Ibu, kalau misalkan Bapak Ibu punya kesukaan makanan, sampaikanlah kepada anak. Kalau ini kan sudah tahu ya, martabak telur daging sapi istimewa. Bedanya apa istimewa? Dia lebih tebal, dagingnya lebih banyak. Dia lebih banyak. Dan inilah kemudian yang disukai oleh emak saya. Tidak, dia tahu. Kis lali. Oh ya, Mak, ya, nanti Mak. Karena bukanya kan bukanya sore malam. Jadi kemudian terus mewujudkan. Ini Bapak Ibu, kemudian kita mengetahui kenapa? Di saat anak membahagiakan orang tuanya, pada dasarnya dia membahagiakan diri dan keluarganya sendiri. Kalau anak kemudian membahagiakan orang tuanya, Allah memiliki cara sendiri untuk membahagiakan anak ini. Diberi kebahagiaan melalui pekerjaan yang mudah, badannya sehat, anak-anaknya juga tidak pada rewel, nurut diatur, tidak ada rumah yang misalkan getengnya yang bocor, listrik juga kemudian terus aman, kendaraan juga aman. Itu cara Allah membahagiakan, malah lebih banyak gitu. Hanya berkorban misalkan beli ini 50.000, tapi Allah kembalikan lebih daripada 50.000, bisa jadi kemudian 5 juta. Dalam bentuk keselamatan di jalan dan sebagainya. Maka kama abkaitahuma, sebagaimana kamu menjadikannya itu menangis. Kamu menjadikan orang tua menangis, maka bahagiakanlah mereka. Oleh karena itu Bapak Ibu, kenapa kita dikasih mulut oleh Allah? Agar kita menyampaikan atau berbicara kepada putra-putri kita. Mana-mana perbuatan anak yang meninggalkan perasaan gondok, marah dalam hati, sampaikan. Karena itu bisa menjadi pelajaran penting dan berharga bagi sang anak. Anak kita akan menjadi orang tua bagi anaknya sendiri. Dan terus. Sehingga kalau tidak ingin mendapat balasan yang semisal, maka putuslah rantainya dengan meminta maaf kepada orang tua. Itu memutus rantai, kemudian memohon ampunan kepada Allah, sehingga ketika anak pernah melakukan kesalahan, menjadikan orang tua itu kemudian sedih, itu tidak dibalas oleh anaknya sendiri. Nah, oleh karena itulah di sini dikatakan bahwa ini hadza kulluhu dalilun li'izami fadilati birrihima wa annahu aqidu minal jihad, bahwa hadis yang barusan kita baca menunjukkan betapa mulianya membahagikan kedua orang tua, bahkan lebih mulia daripada berjihad, yang berperang di jalan Allah itu. Jadi memang mulia. Insya Allah orang tua yang baik akan memberikan yang terbaik untuk putra putrinya. Perlu didiskusikan, Mak, saya mau menikah sama dia. Jangan. Loh Bapak, ini gimana sih? Saya mau menikah dengan dia, kalau nggak boleh. Dia kan perempuan, Pak. Iya. Yang lain aja deh. Apakah Bapak tidak restu karena dia orang dekat rumah kita, tetangga gitu, sehingga nanti kalau iring-iring terlalu dekat jalan kaki gitu. Atau kemudian nanti yang nyumbang kemudian terbagi dua.
Bukan, kamu jangan pikir seperti itu. Bapak nggak mikir seperti itu. Kamu harus tahu, perempuan yang kamu sukai, yang kamu ingin nikahi itu sudah punya suami. Oh. Ini anaknya, maka perlu konsultasi dengan orang tua. Sepinter-pinternya anak itu tidak bisa menggantikan posisi orang tua. Orang tua menang pengalaman yang tidak bisa dibeli di pasar Pringharjo, itu pengalaman itu. Jadi inilah kemudian diskusi ya. Kadang orang tua nggak tahu nggih Bapak Ibu. Kadang pikirannya adalah jauh ke depan orang tua itu. Anak cuman 1 kilo, orang tua itu sudah sampai 10 kilo. Pikirannya jauhnya ke depan sana, tidak hanya mentok 10 kilo. Apalagi kemudian yang masih muda cuman 500 meter cara berpikirnya. Orang tua jauh, pandangnya lebih jauh. Karena pengalamannya itulah yang kemudian yang jadi berharga. Wa fihi hujjatun liman qala wa liman qalahu ulama annahu la yajuzul jihad illa bi idnihima. Idzan kana muslimaini. Jadi ini menjadi dalil bahwa tidak boleh berjihad kecuali atas izin dari keduanya. Idza kana, jika keduanya orang tua ini yang hidup ini muslimaini, keduanya dalam kondisi sama-sama muslim. Ya, gitu. Berarti taat kepada orang tua yang muslim itu lebih utama dari berjihad. Dan izin atau ridho orang tua nggak bisa dibohongi. Ya, maka dulu saya sampaikan, sampai emak bilang gini, kue pengen reti aku mati ngadeg po, mau sampai gitu. Masalahnya apa? Masalahnya itu di sini. Masalahnya adalah di sini. Mana di sini kita ada abadi. Set. Oh ini terlalu tak tunjukin. Tanjakayu tanjiku tunjukkan. Ini kesesat. Jadi tersesat sampai naik kereta, tersesat sampai Yunlong. Kita sudah ketemu dengan pembimbing. Saya sudah ketemu sama pembimbing kopi jantan. Alah, kopi jantan. Ayo kopi jantan. Sampai saya sudah ketemu pembimbing, sudah kemudian di kampus. Nah, Bapak baju putih tua ini itu adalah pembimbing S3 saya. Jadi saya sudah ketemu. Ini ketemunya di Riyadh, Saudi Arabia. Kampusnya King Saud University. Sedangkan Bapak ini yang muda ini adalah wakil pembimbing, wakil promotor, co-promotor. Ini yang kemudian saya tidak boleh, nggak usah kuliah di Saudi jauh-jauh. Tapi kan beasiswa mak. Pikiran saya gini Bapak Ibu, pikiran orang anak muda. Kalau saya kuliah di sana, mak, nanti emak bisa umroh sewaktu-waktu, saya susul ketemu di sana. Gitu. Pikirannya enak kan? Apalagi nanti kalau saya wisuda, emak ke sana bisa umroh, gitu. Nanti jalan-jalan di sana. Dari Riyadh ke Mekah kalau ke pesawat itu sekitar 1 jaman. 1 jaman. Ke Jeddah kemudian terus ke Mekah kan dekat. Kalau kendaraan umum, kendaraan mobil kurang lebih 7 jam. Tapi emak mengatakan tidak. Kamu pengen ngerti aku mati ngadeg. Anda terus selesai. Saya sampaikan kepada beliau bahwa emak saya tidak mengizinkan. Apa jawaban? Kemudian enggak tanya apa-apa. Pulanglah dan semoga menjadi birrul walidain, anak yang berbakti kepada orang tua. Itu kan bagus Bapak Ibu. Itu bagus. Ini Syekh Hasan Bukhari ya, kalau ngisi pengajian di Mekah Masjidil Haram, ini dari Madinah, ini kuda dari Riyadh, ini dari Riyadh. Nah itu kemudian dalam hati saya mengatakan bahwa ya Allah, tidak jadinya saya kuliah di Saudi semoga menjadi birrul walidain. Nah itu kan 2018an lah, 2018. Nah ketika kemudian ngambil S3 di Malaysia lah kok boleh, kan sama-sama di luar negeri. Gini Pak, mak, Jogja Malaysia itu 2,5 jam, kan pakai pesawat. Jogja ke Kudus itu 5 jam mak. Oh, lebih dekat ya? Iya lebih dekat gitu, 2,5. Boleh Pak saya kuliah di Malaysia? Ya wes apa-apa kan gitu. Karena dekat. Malam kayak gini saya di Malaysia iseng-iseng daftar. Paginya ketemu sama dekan, sorenya makan malam dengan rektor dan dibilang, Prof, ini mahasiswa baru kita. Saya bilang, loh, saya kan baru daftar semalam. Kok udah jadi mahasiswa? Sudah kami terima.
Betapa mudahnya urusan itu ketika orang tua itu kemudian memberikan ridho. Oleh karena itu, Bapak Ibu, jika kemudian dalam hati orang tua ada ketidakkecocokan dengan pilihan anak, sampaikan untuk didiskusikan. Ada diskusikan. Karena kalau misalkan ditahan sama orang tua, tahan-tahan, menjadi tidak enak. Ya. Maka sampaikan, ini kondisi yang kami rasakan wahai anak. Bapak Ibu punya perasaan seperti ini, kami juga tidak tahu muncul perasaan seperti ini, gitu. Gimana pendapat kamu? Jadi kuliah di luar negeri atau tidak? Tidaklah, mah. Itu kenapa? Kan kamu harus meninggalkan kampus yang kamu impikan. Iya, lebih baik saya meninggalkan kampus yang saya impikan daripada saya ditinggalkan oleh orang yang mencintai saya. Kan gitu. Nah, inilah kemudian anak akan seperti itu. Wa fil hadisi fadlu birril walidain. Ini masih menjelaskan keutamaan berbakti kepada orang tua dari anak terhadap orang tuanya. Wa taqdimi dzalika 'alal jihad, dan lebih utama daripada jihad. Maka di sini ada kewajiban islahul khata. Wajib memperbaiki kesalahan, ya. Wajib memperbaiki kesalahan dan kemudian memohon maaf kepada orang tua sebagaimana kemudian orang tua dibuat sedih olehnya. Maka setelah ini Bapak Ibu, siapa tahu nanti ada ingat, oh iya, dulu ada anak saya yang bikin saya sakit hati. Tolong sampaikan baik-baik. Enggak apa-apa, mumpung masih di dunia. Kalau sudah di akhirat terlambat. Ya, mumpung masih di dunia. Termasuk anak kalau dengar, oh iya ya, dulu saya pernah menyakiti orang tua. Yuk kembali minta maaf. Enggak usah malu. Tapi kan Ustaz, Idul Fitri sudah lewat. Masa nunggu tahun depan lagi? Nah, mumpung sekarang ingat, maka sampaikan. Ya, nggak apa-apa. Saya kira nggak apa-apa karena itu termasuk hak Adam. Maka kan ibu bapak jamaah rahimakumullah, mudah-mudahan bermanfaat. Kita tinggal satu hadis lagi dan nanti masuk pada bab hukukul walidain, durhaka kepada orang tua. Seperti apakah bentuk kedurhakaan itu? Insyaallah akan kita lihat pada waktu yang akan datang, insyaallah. Mari kita cukupkan kajian malam ini dengan melafalkan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aku lu kali hada astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.